yaitu Shopee, fasilitas sekarang dimakan. Sebenarnya saya pengen banget sih bisa datang ke Rembang karena undangannya ke Wapi. Namun sayangnya dari tugas dari kantor kami belum bisa untuk bisa mendatangi ke lokasi. Jadi akhirnya acara hari ini berlangsung semi online seperti itu ya. Nah, mungkin di sini dulu ada yang sudah mulai jualan online? Belum ya. Ada satu dua mungkin ya sudah jualan online. Beberapa yang lain mungkin belum karena tapi nggak tahu caranya gitu ya Bu. Nanti saya akan pandu bagaimana menggunakan aplikasi job online dan ibu-ibu di situ bisa langsung praktek. Dan saya akan tunjukkan dari ini bisa lihat nantinya. Terus acara ini juga tidak berakhir satu bulan ini Bu. Nanti melalui grup WA saya akan dampingi sampai ibu bisa tapi secara seperti itu. Nah, mungkin kita berlama-lama karena kita sudah masuk di waktunya. Dulu nih, kira-kira potensi apa sih jualan online ini gitu ya? Bicara mengenai peluang bisnis online sendiri ini cukup besar sebenarnya, karena dilarangi dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Ini menjadi target market kita para penjual online ini bisa mendapatkan konsumen lebih banyak harusnya. Ya, populasi Indonesia yang besar dan ternyata dari 73,7%-nya sudah menggunakan internet. Penggunaan internet di Indonesia ini sudah cukup merata. Di sini misalnya hanya belum Android, belum pakai WA, ada ya. Pasti semuanya sudah menggunakan rata-rata pakai RAM sehari-hari ya. Nah ke depan nantinya HP ini jangan cuma buat ya aja, tapi lebih lagi untuk jualan. Sudah install aplikasi Shopee ya Bu? Iya. Sudah install aplikasi Shopee semua? Ya, tadi dari info. Nah, ini memang harus mengambil nah wis mlebu ngono berarti kan sono password sama kan metu sama aplikasinya harus mlebu meneh kan butuh password. Nah, kemudian internet yang besar ini mereka rata internet sudah 9 jam per hari dan sosial media saja menggunakan hampir lebih dari 3 jam. Nah, diketahui kok 2020 kemarin kita sudah cek para komentar ini rata-rata kita menggunakan internet justru meningkat dan naik 400 itu menunjuk versi belanja online. Jadi ada tren baru nih sekarang untuk mereka menggunakan aplikasi belanja itu ada kenaikan hingga 400% di tahun 2020. Kalau dari penggambaran ini bisa lihat bahwa mungkin sebelumnya para pemakai entah penjualan online maupun penjualan offline bisa dikatakan imbang lah ya, hampir sama. Jadi ketika sudah melakukan kemarin ini itu karena tuntutan jalan yang teknologi makin tinggi, orang-orang mau di rumah dari rumah. Mereka biasanya menjual ataupun membeli barang saat dari rumah dengan cara online. Itu dari rata-rata ini dengan adanya pandemi kemarin kan orang-orang tidak kemana-mana ya, jadi mereka tetap mengumpulkan dengan cara online. Nah ini juga diperkuat dengan adanya survei tahun lalu bahwa ternyata ada kebiasaan masyarakat di Indonesia dalam menggunakan internet. Jadi setidaknya 37% dari seluruh pengguna internet ini adalah mereka orang-orang baru. Jadi orang-orang baru menggunakan aplikasi digital. Dan ternyata 56% itu tidak berasal dari kota metropolitan, itu berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, tapi tidak terbatas hanya di perkotaan saja. Ketika kita tanya ke mereka apakah aplikasi belanja online atau aplikasi digital ini cukup menarik untuk mereka, dan mereka mengatakan bahwa 93% dari mereka akan terus menggunakan aplikasi ini meskipun pandemi berakhir. Jadi ini bukan tren pandemi aja, tapi memang tren online. Kita orang serba online. Nah,
pengguna internet ini kayak mengirim iku kondisi lho sebelumnya daftar yang username kayak jeneng dibutuhkan tokomu apa kemudian saat pandemi kemarin ternyata naik sampai 5%. Nah, sembarang kemungkinan jeneng ya ini Kak. diperkirakan nanti setelah pandemi itu Namanya akan nama tidak bisa malah terkoreksi. Memang agak turun ketika dari pandemi kemarin, tapi ini juga Mardiana ngono aja ngapian. sebenarnya apa aja sih keuntungan dari jualan online? Yang pertama pastinya mengurangi kegiatan luar rumah dan kontak dengan orang banyak. Gitu. Dengan jualan online kita lebih aman ada di rumah. Kemudian dengan berjualan offline, otomatis akan lebih besar potensinya untuk ketemu orang-orang baru. Jadi yang belanja nggak cuma orang-orang di sekitar kita aja, yang belanja sekarang nanti akan ada dari berbagai daerah gitu. Ini akan menjangkau banyak pembeli baru. Kalau mau menjangkau banyak pembeli baru, otomatis pendapatannya bertambah dong. Kan kita dapat pembeli baru dari luar daerah. Dan barang-barang kita bisa tetap distribusi sampai ke luar daerah dengan jasa kirim. Jadi nggak terbatas nanti produknya cuma ada di Rembang saja gitu. Enggak, tapi nanti produknya bisa sampai mana-mana. Facebookmu. Nah, dan yang paling utama kalau jualan online itu sebenarnya bukan terus harus menghadap HP terus atau laptop terus seperti itu tuh. Justru dengan berjualan online itu fleksibel. Mau bukanya jam berapa atau jam berapa dalam arti saya mau ngecek sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali itu beda. Jadi fleksibel waktunya untuk mengelola jadwalnya online. Facebookmu emailnya sing mana? Sudah diketahui bahwa ketika kemarin ini adalah beberapa produk yang menjadi primadona nih yang laris saat kemarin. Ada dari kesehatan, kemudian dari makanan, minuman, perlengkapan rumah, pakaian dan sebagainya. Kalau ibu-ibu di sana produknya ini kan apa-apa? Kebanyakan produknya apa bu di sana? Produknya UKM mas, kebanyakan produknya UKM. Ada yang toko kelontong. Kebanyakan makanan ya bu? Ya, kebanyakan UKM. Kalaupun karena banyak anggotanya ya mas, ada yang UKM, ada toko kelontong, ada elektronik, ada gerabah, macam-macam mas. Macam-macam ya, iya betul. Nah sekarang juga ada tren baru bahwa belanja bahan pokok itu sudah mulai online juga loh, jadi nggak semuanya kayak kita belanja itu harus ke pasar atau ke warung seperti itu. Jadi sekarang mulai menggunakan aplikasi ini untuk belanja apapun. Jadi kita misalkan jualnya juga dapat bisa apa kira-kira mengapa sih alasannya kami bisa berjualan online? Saya kasih gambaran biar gampang ya. Jadi ada toko offline dan toko online. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang membedakan antara toko offline maupun toko online. Ya kalau misalkan toko offline itu tidak bisa pasang barang, mungkin di online pun sama, itu juga barang, tapi bedanya kita yang dipasang adalah foto gitu. Ya. Kemudian untuk percakapan mungkin kalau misalkan jualan langsung itu bisa ngobrol antara penjual dan pembeli, di online juga bisa sama, menggunakan fitur chat yang di aplikasi. Dan ini tentunya ada keefektifan biaya, yaitu ketika kita toko offline biayanya pasti akan sebenarnya itu toko online yang hanya modal itu saja. Yang gimana tentang target marketnya atau pembeli-pembelinya? Kalau kita jualan di pasar biasanya kebanyakan pembeli paling wanita, ya baik yang ibu rumah tangga maupun remaja wanita. Nah, salah satu keunggulannya yang kondisi belanja di pasar tradisional karena selamat harga, katanya begitu. Nah, gimana dengan pasar online? Pasar online itu pembelinya lebih banyak di berbagai karakter, ada ibu rumah tangga, ada ibu wanita remaja, kemudian anak remaja dan juga bapak juga belanja online. Dan keunggulannya yang mereka sediakan bahwa kalau misalkan jualan ke itu banyak promonya, kemudian lebih gampang lihat produk yang dijual, ya. Kemudian waktunya mereka mau belanja kapan aja bisa dan kamu nggak senang pedas mungkin nggak pas. Apalagi ini mendekati Lebaran atau Ramadan, ini ada
kebiasaan baru yang itu belum tahu nih. Kita di 20 kemarin kita coba cek ada masyarakat Indonesia kita inspirasi untuk berbelanja saat Ramadan lewat online. Kemudian sumber lain mengatakan 79% kenaikan pencarian kata kunci bagaimana cara berjualan online. Ternyata orang sudah mulai lomba-lomba ingin tahu caranya belanja sekaligus jualan lewat online. Yang penting urung berat ya. Dan menurut Saya kadang urung ndelok ya pangapa. sumber lain mengatakan 52%-nya masyarakat Indonesia akan merekomendasikan bisnis lokal dan UMKM ke teman atau keluarga saat Ramadan. Jadi kayak biasanya nih kalau misalkan kita bikin kue lebaran gitu, tetangga kita ikut pasarin, ikut jualin ke tetangga-tetangga yang lain, ke teman-temannya. Biasanya masyarakat Indonesia ini merencanakan belanja itu juga sama dengan Nggak, saya kan berarti seket. apa aja sih yang laris ketika Ramadan? Saya ketika itu. Saatnya begal, supermarket, ya, mendapatkan biasanya untuk lebaran itu kita pakai ini harus samping baru. Alat-alat ibadah gitu. Kemudian makanan dan minuman, kan kirim pastel, kemudian kirim makanan-makanan ala lebaran gitu banyak. Terus kontak kelanjutan, dekorasi rumah, dan aksesoris handphone. Untuk Ramadan sendiri mungkin ada tips kecil, yaitu kita bisa berpikir kompetitif nih. Jadi soal harga kita tidak harus bersaing ketika Ramadan nanti. Jadi jangan mentang-mentang Ramadan kita ambil untung sebanyak-banyaknya itu bisnis. Nah, tapi yang penting kita mencari konsumen yang banyak. Kemudian dengan itu Shopee nanti tokonya dapat ongkir. Jadi pembeli akan lebih senang kalau misalkan tokonya dapat ongkir. Terus berikan pelayanan yang baik ke customer. Lalu nantinya tokonya bisa dihias nih supaya nuansanya lebih ke Ramadan. Jadi ada peraturan nanti untuk mengatur tokonya dia lebih cantik. Bisa memanfaatkan dari struktur Shopee lainnya untuk menunjang penjualan. Kita coba kenalan deh sama Shopee. Sebenarnya Shopee itu siapa sih gitu? Ada yang belum pernah lihat iklan Shopee? Belum kenal Shopee? Bu, ada yang belum pernah lihat iklan Shopee? Sudah pernah. Sudah pernah di TV, Mas? Nah, udah lihat sama Shopee ya. Berapa banyak sih yang suka belanja di Shopee? Ada yang punya tulis tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang suka Satu, dua, dengar kelihatan ya. 9, Mas Bisanya. Kalau belanja sering ya Bu ya. Belanja sering mana, Bu? Kalau belanja suka ya. Sering sekali. Singgali sudah kesepakatan. Ini kan Kalau cuma belanja aja kan sayang, kita boleh terus nih, tapi menghasilkan. Aplikasi Shopee itu cukup satu, akunnya juga cukup satu. Dek sing kayak kapan kok malah sama ini bisa dipakai untuk jualan nantinya. Shopee ini sekarang udah ada di setidaknya di Indonesia. Jadi udah berdiri dari tahun 2015 kemarin. Shopee juga sudah bersama dengan UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Ya. Setidaknya sudah ada 4 juta penjual aktif saat ini, dan kita sudah bersama dengan lebih dari 60 ribu UMKM yang ikut dalam pendampingan kami. Jadi cukup bisnis nanti kalau misalnya kita akan dampingi itu supaya produknya juga tetap bisa keangkat ya. Kami pengen UMKM bisa tetap support dengan kita juga sudah ada di 120 kabupaten. Jadi yang ikut di kami itu UMKM dari berbagai kota sebenarnya. Alhamdulillah juga Shopee masih menjadi kepercayaan buat pengguna Shopee karena di tahun 2020 kemarin aja kita ada di posisi pertama jumlah download aplikasinya. Jadi pengguna Shopee banyak banget jualan di Shopee, artinya uangnya besar. Apa ini Shopee? Kenapa harus Shopee? Ini perlu diketahui bahwa Shopee punya dukungan yang kuat dalam program untuk membantu berjualan. Pertama, adanya gratis ongkir. Biasa belanja pasti
ya kalau misalkan di Shopee ada gratis ongkir, dan dia di Shopee karena gratis ongkirnya ini memang menarik sekali konsumen. Ini nanti kalau jualan di Shopee juga bisa dapat fasilitas ini, jualannya tetap gratis ongkir. Dan fitur garansi Shopee dan ini untuk membantu amankan transaksi, jadi dijamin aman. Terus kita juga bekerja sama dengan produk jasa kirim sehingga untuk nanti nggak repot kalau mau kirim barang dengan jasa kirim dia sudah sama dengan kami. Karena aplikasi Shopee juga gampang dipakainya kok, nanti misalkan yang belum menggunakan Shopee pasti akan terus bisa dari tidak, karena saya masih mendampingi. Tak kira mau mulai ana cara. Poin pentingnya adalah Shopee juga punya program untuk membantu jual UMKM yang membantu usahanya untuk penjualan online. Yang pertama adalah Shopee Shop. Ini adalah pas pengenalan hari ini untuk ibu lewat aplikasi sendiri. Kami kan ajari bagaimana membuka toko, mengelola toko, mengelola pesanan dan seterusnya. Nah, nanti ibu juga berkesempatan ikut program lebih lanjut untuk belajar Shopee lebih banyak lagi lewat program di Coklatnya mau apa sih setelah dari ojo panas. Ya tak boleh bongkar keren. Lanjutannya di Shopee. Ini akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan. Jadi semenjak hari ini sampai kira-kira 2 bulan ke depan, ini masih bisa komunikasi dengan tim Shopee langsung. Saat akhirnya kita punya komunitas juga yang bisa Aku tak dengarkan dulu tak itu udah bisa ya aku. Ini adalah Belum komunitas download. jual Shopee. Jadi nanti akan Serius, banyak jual Shopee lagi. Mbak, aku happy Mbak. Hubungan Shopee untuk UMKM juga belum berhenti sampai situ, karena kami punya dengan dalam bentuk promosi. Itu kita punya trial yang kami sediakan untuk produk UMKM dan produk-produk khas negeri. Jadi produk-produk yang ciri khas di setiap daerah akan kita sorot, kita tempatkan di Federasi Nusantara. Federasi Nusantara sekarang sudah melakukan ekspor, jadi nggak cuma beredar di Indonesia aja produknya, sudah bisa beredar di Singapura dan Malaysia lewat Federasi Nusantara. Nanti untuk jual ada program untuk promosi itu, namanya Hotdeal. Ibu ketahui alurnya, bisa mulai bulan Shopee nanti perlu kan benar satu Shopee sudah, ya kan? Kemudian kalau yang biasa belanja berarti kita punya akun, tidak perlu bikin akun baru. Kalau akan belum, nanti baru bikin akun baru. Nanti tahapnya untuk mulai berjualan yaitu dengan upload produk atau memasang produknya di aplikasi Shopee supaya bisa dicek oleh tracker di angel mudeng ge. Angel mudeng ge. Angel mudeng ge nak ngene iki. lain juga kita masih akan menjelaskan bagaimana manajemennya biar fotonya kelihatan bagus, biar dilihat sama customer di mana dan lain-lain. Mainan apa? Nanti kalau misalkan Val. Mainanmu apa, Val? Liatin, Val. Mainan game. Gamemu apa? Itu judulnya apa? Oh deh. Game apa itu namanya? Kamu apa ya? Ya apa sih? Sigmen. Ini kira-kira ada yang dulu nggak? Kira-kira sebelum mulai atau Ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung? Lanjut. Lanjut mas, katanya. Lanjut. Lanjut mas Nusa. Oke, nah nanti akan ada sesi praktek juga ya Bu. Jadi nanti handphonenya dipakai masing-masing ya untuk praktek ya. Dan di sana kan ada dan kemudian Mbak Dina lagi juga. Mas Didan, Mbak Mira sama Mbak Duti nanti yang membantu bisa
saya akan praktek dari sini, ibu bisa praktek di HP masing-masing. Nanti kalau kendala angkat tangan aja, Mbak Mira, Mbak Novi sama Mas Ibu terbantu nanti. Ya. HP-nya disiapkan ya, Ibu, HP-nya disiapkan. Tadi di grup sudah disampaikan, download dulu ya. Nanti dipandu, yang kesulitan angkat tangan nanti dibantu Mbak Mira, Mbak Novi sama Mas Ridan. Oke. Nah, jadi Bu, buat akun Shopee sebenarnya kan tadi udah di share, tapi mungkin kalau misalkan masih bingung, nanti buka aja aplikasi Shopee, kan sudah download terus dibuka, terus lihatnya ke sini dulu nih, ke saya kanan bawah, saya kanan bawah, terus Bu, satu-satu nanti dicek. ini ada loh, ada berapa? Nah, bukunya daftar. Daftar, mau dicoba Ibu, dicoba ya. Aplikasi Shopee-nya dibuka. Nah, Aplikasi Shopee sudah. kalau sudah daftar, Ntar Mas, pelan-pelan Mas. Aplikasi Shopee dibuka. Yang kesulitan angkat tangan nanti dibantu Mbak Mira, Mbak Novi sama Mas Ridan. Tapi dikerjakan sendiri ya Ibu, jangan minta tolong dipencetkan Mbak Mira, Mbak Novi sama Mas Ridan. Sudah? Sudah? Sudah Mas, lanjut. Semua sudah. kemudian di sini daftar untuk buku. Ya, kemudian dimasukkan nomor telepon yang aktif yang bisa di SMS atau di WA. Ya. Nah, berikutnya, nanti di HP-nya akan muncul tombol seperti profil seperti ini. Kode ini silakan ketik lagi di bawahnya, lalu klik OK. Nomor HP Seperti ini. dengan daftar, Setelah itu, sudah, nomor HP sudah masuk semua. Yang belum angkat tangan, nanti dibantu. sampai nomor HP sudah. Sampai nomor HP dulu ya. Sampai nomor HP. Biar jenengan. Aku putus. Ini ya passwordnya healing-healing. Masa dikira sana robot. Pakai ini ya. Iki ngenteni WA, Mbak. Nek kapan nonton Mbak Agus iki. Nomor HP sudah semua. Ibu nomor HP-nya sudah semua. Kebaan nek pun. Iki ngenteni WA. Nggih. Kan jenengan pun masake. Niku bisa di SMS atau ndak bisa? Iki dolanan. Ibu-ibu, nomor HP-nya sudah semua dimasukkan. Yang muncul apa ibu yang muncul setelah memasukkan nomor HP? Apa ambil ke satu? Novi, Mbak Mira, Kalidat, Mbak Novi, Mbak Mira, Kalidat, bareng ya. OTP-nya jangan dijelaskan ya, bareng ya. Nomor HP, semua nomor HP sudah. Klik saya, daftar baru pakai mic, ini mic boleh. Dan OTP-nya bareng ya, jangan duluan.
Ya, baru sampai di nomor HP. Mas gak Nomor bisa ya? HP. Gak iso ya? Ini ya iso ya? Sudah semua? Ini 1, 2, 3. Lanjut ke udah. Lanjut. Tadi udah bisa. Hah? Oh, password wifi-nya R kecil ya, R Nah, itu tulis lagi. F Lagi ya? F Coba A T 1 2 3. Tadi udah bisa, udah diganti password udah bisa. Sama unit Udah ya tadi. Oh, iya. Lanjut 1, 2, 3. Balik, balik. Balik itu berarti gini. Backnya ini kalau HP di mana nih? Ini yang tanda V Ini. ya itu. Back lagi. Ingat ibu-ibu, Tiga. untuk yang Lagi. arisan silahkan Nah, terus bayar ini emailnya arisan passwordnya sama ditulis kan Bu udah Anip. ganti baru. Tadi ya, iki Iya. kene ya. Iya, password. Ibu. Oke. Jadi 70.000 sama Bu Anip. Kemudian Eling-eling, untuk Bu. yang Iya. Dicatat. iurannya sama Mbak Pipit. Mbak Pipit angkat tangan. Ya, Mbak Pipit ya, iurannya sama Mbak Pipit. Yang merasa anggota Kowapi bayarnya 10.000 sama Mbak Pipit. Simpanan Lupa, waktunya bentar lagi. 10.000 sama Mbak Pipit. Ganti nomor. Mau daftar baru, iuran wajibnya 50.000 sama Mbak Pipit. Yang punya pinjaman ngangsur bisa dibantu ke Mbak Pipit juga. Untuk yang ke Mbak Mira ya. 5. Oh, yang surat ke Mbak Mira. Kemudian untuk yang Iwapi, arisan plus iuran di Mbak Hanif. 3W 4 AK. Sudah? Itu selingan ya Ibu? 3 Sudah nomor HP sudah semua? 4 AK. Sudah ya? Belum? Belum. Mbak Mira, Mbak Waroh belum dibantu. Belum deh. Iya, enggak apa-apa. Oke, itu. Nanti kirim aja. Kodenya harus selalu baru. Oh, gitu. Baru terus. Baru Nah, kalau itu. ganti OTP baru. ini. OTP ini. Yang baru datang sudah? Tapi OTP itu. Dinah iki. Nomornya ini 27. Aku tak hapus ya. 72 tak nah. 272 Tak ngene nona. Kita 272 523. kalau kurang kita belajar lagi. 272. Yang Nanti tadi kalau itu dijebak kan dijebak jualan. 272 5 2 3. Ngene ya. lanjut Bener apa lagi mau? koyok ya Inilah. Hah? Passwordnya baru. Tadi mungkin passwordnya terlalu gampang. Jadi Itu nangis. jangan sulit-sulit banget. Tapi yo nggak namamu ketebak. kayak yo Gimana, Ibu? kasih sangka Gimana sudah? Yang sudah bisa Anakmu bantu temannya jeneng yang apa? bisa, ya. Yang sudah bisa bantu temannya yang belum bisa. Oke. enggak iso Password panjang harus 8 sampai 16 karakter.